bahwa ini ada pelanggaran di sini. Dan saya katakan itu betul. Kalau itu diberikan IMB, itu pelanggaran. Sama dengan tema kita pada malam ini, kenapa dipersalahkan? Ya memang salah. Apa yang salah dengan mempersalahkan? Itu memang salah. IMB itu, kalau Anda dapat IMB, Anda mau bangun di mana? Tanahmu ada dulu dong. Sertifikatnya di mana? Jadi dasarnya adalah sertifikat. Masa mau bangun di tanah orang? IMB itu dasarnya sertifikat. Sekarang yang dikasih sertifikat, tidak ada sertifikat dikasih IMB. Apakah itu memungkinkan? Di mana ada dasar hukum IMB sementara? IMB itu seumur hidup. Dan IMB tidak ada kawasan. Karena IMB itu adalah pemilik gedung yang mau bangun. Jadi kita tidak bicara banci ya. Kalau itu dinyatakan benar, ya tunjukkan kepada saya di mana benarnya. Kita jangan bicara banci. Kalau itu salah, saya sudah katakan bahwa ini. Karena itu secara hukum, ini adalah perbuatan melawan hukum. Kalau di dalam peraturan namanya on rahmati ya, perbuatan melawan hukum. Dan itu sebenarnya IMB itu batal demi hukum. Karena syaratnya tidak dipenuhi. Kenapa diberikan 3 bulan? Kenapa diberikan IMB kawasan? Kenapa tanpa sertifikat? Itu tidak ada dasar hukumnya. Kita bicara atas dasar peraturan. Kalau Anda mau kawin, syaratnya kan ada 18 tahun. Masa Anda kemudian meminta surat izin kawin umur 17? Ya KUA juga tidak mau. Ada persyaratan yang mesti dipenuhi secara aturan, dan itu yang kemudian dasar saya mengatakan waktu wartawan menanyakan, loh ini ada penyelewengan Bang. Ya, memang itu betul. Jadi media juga yang kemudian melihat itu dan sudah ramai, baru kemudian saya ditanyakan, ini saya jawab ya betul. Nah sekarang apakah kemudian sertifikat itu ada? Ya, kan tidak ada. Pengadilan juga belum memberikan. Tidak ada IMB di atas lahan yang dipersengketakan. Aturannya di mana? Jadi kita bahas dengan objektif saja. Ya sekarang itu lahan siapa? Loh kalau saya menempati rumah orang, kemudian saya mengatakan itu rumah saya, apa dibenarkan? Apa kita mendidik masyarakat begitu lewat media sekarang ini? Ini kan forum yang kita mendidik masyarakat. Apakah kita mau mengatakan kepada masyarakat silahkan tempati, kemudian terbakar Anda minta ganti rugi? Kita kan mendidik masyarakat. Ini kan catatan demokrasi. Demokrasi kita mengatakan kalau Anda maju menjadi seorang pemain ke podium, ya Anda siap ditonjokin dong. Soal legalitas tanah ya. Jadi kalau kita lihat soal alas hak, kalau kita lihat berita acara yang kita punya, itu Pertamina juga tidak punya alas hak terhadap tanah itu. Ya. Kemudian warga juga tidak punya hak atas alas tanah itu. Tapi warga menempatinya sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Karena itu dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetapkan itu bahwa warga yang sudah memiliki tanah terlantar ya, mendudukinya dalam hal ini adalah membuat pagar, membuat bangunan, maka seharusnya itu warga boleh mengajukan surat hak milik kepada BPN. Di sini persoalannya ini. Ya, ini Undang-Undang Pokok Agraria. Kita harus jernih melihat ini. Saya pikir harus jernih melihat Pelumpang ini kan. Karena itu daerah kosong itu bukan tanah kosong. Memang itu disiapkan dari dulu, sudah pernah diomongkan. Karena bisa saja pipa di sini bocor, belum terus ketahuan. Nah gas itu kan bisa terbang. Bisa terbang kalau ada api di sini bisa terbakar. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi kita harus jernih dan saya kira pemerintah cari jalan keluar. Tidak boleh membuat popularitas di situ. Ya, tidak boleh. Ini harus betul-betul kita jernih melihat masalahnya dan kita selesaikan bersama-sama. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku di seluruh Indonesia. Jangan dibalik-balik. Pelumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh, tidak orang yang tidak berhak di situ yang harus. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar. Nanti setiap waktu akan begitu. Nah boleh juga. Nah orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bukan. Tapi tidak boleh lagi berulang seperti ini. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu.
Pasca kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, banyak pihak yang mengkambing hitamkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, termasuk kader PDI Perjuangan. Mereka menyayangkan keputusan Anies yang menerbitkan izin memberi bangunan di kawasan Tanah Merah Bawah yang menjadi lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Menanggapi itu, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengaku heran karena hanya Anies yang disalahkan atas peristiwa yang menelan puluhan korban itu. Menurutnya, PDIP tak berani menyalahkan pimpinan Pertamina, oleh sebab itu dia mengaku curiga ada deal-deal di dalamnya. Saya heran PDIP sama sekali nggak menyalahkan pimpinan Pertamina meski kilang dan depo minyaknya sudah berulang kali kebakaran dalam 2 tahun terakhir. Saya curiga ada bisnis di belakangnya, ungkapnya belum lama ini. Karena peristiwa kebakaran depo Pertamina yang menelan korban itu, IMB kawasan Tanah Merah kemudian jadi sorotan. Diketahui bahwa terdapat perizinan mendirikan bangunan di Kampung Tanah Merah, RT 10 RW 9 Kelurahan Rawabadak Selatan. IMB itu dikeluarkan saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta yang dikeluarkan pada 19 Mei 2021. Saat itu Anies mengklaim penerbitan izin diterbitkan agar warga bisa mengakses fasilitas pemerintah. Meski huniannya berdiri di lahan ilegal, sementara itu bangunan berukuran kurang dari 100 miliar yang masuk di dalamnya dikenakan biaya retribusi sebesar 12.000 per tahun. Artikel ini merupakan kerjasama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id.